Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembacaan pasal, yaitu pasal 17 sampai dengan 31. Dan tugas ini untuk memenuhi tugas dari pendidikan kepramukaan. Baiklah, langsung akan saya mulai. Bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 17. 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. 3. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. 4. Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Kependidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. 5. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18. 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang kependidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19. 1. Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. 2. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji percakapan umum dan uji kecakapan khusus seksual sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. 3. Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Bab 4. Kelembagaan. Bagian ke-1. Umum, pasal 20. 1. Gerakan kepramukaan bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. 2. Satuan organisasi gerakan pramuka sendiri atas A. Gugus depan dan B. Kuartir. Dan yang selanjutnya adalah pasal 21. Gugus depan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2. Huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22. 1. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. 2. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas, kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23. Kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf B terdiri atas A. Kuartir ranting, B. Kuartir cabang, C. Kuartir daerah, dan D. Kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25. 1. Gugus depan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. 2. Kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir ranting cabang. Pasal 26. 1. Kuartir cabang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. 2. Kuartir daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27. 1. Kepengurusan kuartir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. 2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam yang dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan politik. Bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28. 1. Kuartir ranting sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan kepramukaan di kecamatan. 2. Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. 3. Kuartir ranting sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. 4. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Dan yang 5, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. 6. Musyawarah ranting sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Penanggung jawaban organisasi,
B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting. C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29, 1. Kuartir cabang. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. 2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. 3. Kuartir cabang. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. 4. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. 5. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. 6. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Bertanggung jawab organisasi. B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang. C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30, 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. 2. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. 3. Kuartir daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. 4. Kepengurusan musyawarah daerah. 5. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat selektif. 6. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi. B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah. Dan C. Penetapan sarana kerja rencana kerja organisasi. Pasal 31, 1. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. 2. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. 4. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. 5. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. 6. Musyawarah nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi. B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional. C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan D. Penetapan rencana kerja, strategi, dan juga organisasi. Baiklah, itu tadi lanjutan dari pembacaan pasal 17 sampai dari 31. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.